Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Smart FM Business and Inspiration. Selamat malam Smarters di manapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama dengan saya Daryl Adam. Dan hari ini kita tentunya akan membahas satu hal yang masih berhubungan dengan tema-tema kita pada minggu-minggu lalu. Dan di program Smart Motivation saya akan menyapa terlebih dahulu sudah ada Pak Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Selamat malam dan semangat pagi. Good morning, good morning, good morning. Yeay. Gimana? Sehat malam hari ini Pak Eloy? Alhamdulillah, selalu sehat, semangat, dan siap menginspirasi Indonesia Raya, Mas Daryl. Wow, luar biasa. Pak Eloy, hari ini kita kedatangan satu bahasan baru ya, yang sepertinya ini masih merupakan satu kelanjutan tentang apa yang kita bahas bersama di beberapa edisi yang lalu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang how performance appraisal ruin organizational culture. Nah, kita menggunakan nanti berinteraksi, silakan di 0812 11 12 959 dan Anda bisa berinteraksi tentang hal ini bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Pak Eloy, mungkin sebelum kita bahas, ini waktu kita masih ada sekitar 3 menit. Mohon izin kita akan review terlebih dahulu Pak Eloy. Silakan. Yes, jadi smart listeners dan sahabat TML dimanapun berada di seluruh dunia, betul, kita sudah sampai di series yang ke-6 dari tema besar LCT, Leadership and Culture Transformation. Dan malam ini kita tiba pada pembahasan bagaimana penilaian kinerja merusak budaya organisasi. Nah, rekan-rekan sekalian, pada part pertama kita sudah bahas what is organizational culture. Apa itu budaya organisasi dan mengapa penting. Yang bagian kedua kita membahas how organizational culture drives performance. Ya. Kemudian pada part yang ketiga kita bahas how organizational culture eats strategy for breakfast. Dan pada bagian yang keempat kita bicara can culture be measured? Bisakah budaya organisasi diukur, diaudit, didiagnosa? Jikalau bisa, kumaha carana? Dan minggu lalu kita sudah bahas why core values matter for organizational culture. Mengapa nilai inti, core values perusahaan merupakan fondasi pembentukan budaya. Bagaimana supaya nilai inti yang ada tidak hanya indah di website, di company profile, di tembok-tembok, di berbagai cabang, tetapi sungguh-sungguh berhasil membentuk budaya yang adaptif dan kuat. Nah, malam hari ini kita fokus pada bagaimana penilaian kinerja. Itu justru kalau tidak hati-hati bisa merusak budaya organisasi. So, Mas Daryl, malam ini kita fokusnya pada manajemen itu kalau ditarik menjadi strategi. Dan strategi itu umumnya diukur dengan tactical performance. Sementara leadership jikalau ditarik menjadi culture. Dan jikalau diukur menggunakannya adaptive performance. Now, malam ini yang mana yang terbaik? Atau haruskah keduanya digunakan secara proporsional sehingga strategi bisa dieksekusi sekaligus budaya bisa dibangun? Nah, itulah Mas Daryl, malam ini menjadi topik pembicaraan kita. Oke, kita break sebentar Pak Eloy ya. Nanti kita bahas lebih detail agar tidak terputus pembahasannya tentang tema besar kita, how performance appraisal rein organizational culture. Nah, Smart Listeners, Anda jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia
TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluhu. Dan seperti biasa kita melanjutkan ya rangkaian perbincangan kita dalam program kali ini. Dan nggak kerasa Pak Eloy, kita sudah sampai di series yang ke-6. Wah, udah 6 minggu nih kita bahas masalah ini. Dan ternyata hari ini kita akan fokus kepada how performance appraisal ruin organizational culture. Gimana sih penilaian kinerja itu bisa merusak budaya organisasi. Nah, ngomongin masalah merusak, kita ingat waktu beberapa episode yang pertama, ini juga ada hubungannya dengan merusak-merusak begitu ya. Apakah itu memang identik dengan adanya kerusakan? Belum tentu. Pak Eloy, silakan kita bahas lebih detail tentang poin ke-6 ini. Thank you Mas Daryl. Smart listeners dan sahabat TML, ingat ya, bahwa pembahasan tentang culture atau budaya tetap relevan di level individu. Oke. Karena kalau di level individu namanya adalah kebiasaan. Yes. Di level perusahaan disebut budaya. Sehingga judul kita yang terdengar, aduh kayaknya berat ya. Malam-malam ngomonginnya berat-berat gitu ya. Sebenarnya kalau disederhanakan di level pribadi atau motivasi individu, maka tema ini menjadi bagaimana ukuran sukses seseorang itu bisa merusak kebiasaannya. Jadi yang namanya performance appraisal di level perusahaan, di level pribadi itu namanya adalah ukuran sukses kita, gitu loh. Jadi kalau ukuran sukses si A adalah gaji yang besar, kemudian mobil mewah, dan itulah satu-satunya ukuran suksesnya, maka itu bisa merusak budaya kejujurannya, merusak kebiasaan jujur yang sejak kecil sudah diajarin oleh ayah dan ibu. Gara-gara kok bisa rusak? Ya karena sampai dia SMA, sampai dia kuliah, dia itu belajar tentang hidup tuh mesti jujur, nak. Apa nggak mau lo, kamu nilai-nilainya semuanya bagus tapi hasil dari contek menyontek. Ayah, ibu nggak mau lo. Sudah terbentuk kebiasaan itu selama 20 tahun usianya. Ketika dia bekerja, di tempat kerjanya itu nggak penting caranya, yang penting hasilnya. Resultnya ya. Nah, resultnya. Maka setahun 2 tahun dia itu masih gelisah, khawatir terus ketika dia itu bermain under the table misalnya, suap menyuap misalnya. Aduh, nuraninya itu, nur cahaya ilahi itu Mas Daryl. Terganggu dia. Tetapi memasuki tahun yang ketiga, apalagi sekarang sudah tahun yang ke-10 di perusahaan itu. Wah, yang namanya kebiasaan jujur yang dulu,
karakter jujur dulu. Kalau diinget-inget dia ngomong begini, emang gue pernah jujur ya? Kenapa? Karena ukuran suksesnya sudah mengubah, bahkan merusak kebiasaan lamanya. So, sesimpel itu sebenarnya yang sedang kita bicarakan ini. Tetapi karena buku yang sedang kita tulis untuk level perusahaan, ya kita gunakannya ya culture, biar kelihatan pinter aja gitu. Ya. Gini. Beberapa hari yang lalu, ingat gak waktu saya telepon Pak Eloy, waktu kita mau bahas tentang masalah ini atau tema ini, nanti Mas Daryl saya mau cerita tentang sebuah kisah inspiratif yang ini mengawali dari bahasan kita tentang siapa tuh yang petugas kebersihan sebagai pemimpin sejati. Mas Daryl ini ya dibilang sudah usia di atas 20 tahun tapi kok masih daya ingatnya itu masih kuat banget, Mas Daryl. Saya ingat banget itu kan nanti Mas Daryl saya akan ceritakan ketika series yang ke-6. Nah, ayo sekarang saya tagih janji. Kisah inspiratif loh ini. Saya jadi ingat. Saya akan ceritakan itu. Jadi dikit saja. Smart Listener dan sahabat TML itu bicara tentang itu kisah inspirasi sih, tentang petugas kebersihan yang disebut sebagai pemimpin sejati. Ini keren banget nih. Ya toh? Jadi diceritakan ada kepala sekolah, gitu, yang menceritakan kisah ini, dan itu tentang petugas kebersihan di sekolahnya. Kita berikan saja namanya Andri, suatu hari seorang anak berusia 6 tahun, kelas 1 SD, di sekolah tempat Andri bekerja, gitu, itu anak usia 6 tahun kelas 1 SD ini ngompol. Wah, sebenarnya itu bukan kejadian yang terlalu aneh kan. Tetapi secara umum anak-anak berusia 6 tahun sudah jarang mengompol, Mas Daryl. Sehingga kejadian tersebut berpotensi sangat traumatis nih bagi anak tersebut. Nah, ketika sedang bersih-bersih, Andri melihat hal yang sedang dialami anak itu yang berdiri di lorong sekolah, tampak sangat bingung, bercampur takut, malu, dan ingin menangis. Maka Andri berinisiatif mengambil tanggung jawab untuk menemukan guru anak itu. Bersama-sama dengan guru tersebut, mereka membawa anak itu ke ruangan lain dan membantunya membersihkan diri. Entah bagaimana ya mereka menemukan celana ganti untuk si anak ini, tapi intinya mereka berhasil membantu anak itu menenangkan diri dan akhirnya mengirimnya kembali ke kelasnya. Tujuan si tukang kebersihan dan gurunya adalah membantu anak itu menghindari ejekan teman-teman sekelasnya. Jika anak itu dipulangkan gara-gara mengompol pada usia 6 tahun. Jadi begitu anak itu kembali ke kelas, Andri melanjutkan tugas kebersihannya seperti memungut sampah, membersihkan lantai dan sebagainya. Nah, kisah Andri ini, Mas Daryl, berbicara tentang kepemimpinan sejati. Dan ini nanti ada hubungannya dengan pembahasan kita. Kita tidak tahu banyak ya, tetapi maksudnya tentang si Andri, tetapi kisah di atas tadi memberitahu kita bahwa Andri adalah seorang pemimpin loh. Dari struktur jabatan, dia berada di peringkat terendah di sekolah itu. Tetapi dia berpikir dan bertindak layaknya seorang pemimpin, bahkan seorang pemilik sekolah itu. Kenapa? Karena dia bisa saja mengamati kesusahan anak tersebut dan memutuskan bahwa itu bukan tugasku lah. Ngapain ngurusin anak yang sedang ngompol? Tapi tidak demikian dengan Mas Andri. Dia berhenti lalu mengambil tanggung jawab dan melakukan apa yang menurutnya terbaik untuk anak dan sekolah itu. Nah, ini penting. Yang menurut dia ini adalah hal yang terbaik untuk anak tersebut dan untuk sekolah mereka. Dia menunjukkan karakter seorang pemimpin. Dan bahkan dia bertindak dan berpikir layaknya seorang pemilik. Nah, itu yang kita butuhkan. Dan seringkali perusahaan mengatakan, kami ingin punya karyawan, pegawai, apalagi level supervisor, manager, pimpinan seperti itu dong. Ambil tanggung jawab.
Tetapi pertanyaannya adalah, apakah pengukuran kinerja, evaluasi kinerja di sekolah, di lembaga, di perusahaan yang sedang mendengarkan kita, itu menolong Andri-Andri yang lain untuk betul-betul melakukan perilaku seperti yang dilakukan Andri tadi. Karena kita bisa mengatakan kalau ukuran kinerjanya adalah taktikal, yang penting hasil, yang mudah untuk diukur. Yaitu apa sih yang mudah diukur dari pekerjaan seorang office boy? Ya udah, dia selesai membersihkan, menyapu, mengepel bagian tugasnya. Kan dia tidak diukur. Kan seorang office boy tidak harus diukur dari bagaimana dia menolong seorang anak yang lagi ngompol. Itu tidak ada dalam SOP-nya, Mas Daryl. Setuju. Tapi kok Andri bisa? Nah, ini justru yang kita mau bicarakan. Oke, baik. Thinking out of the box ya. Ini yang menjadi satu pemikiran yang ada di benaknya Andri gitu. Walaupun memang betul Pak Eloy, bukan job desk-nya. Tapi ketika ada satu bentuk empati yang sepertinya ini merupakan sebuah bagian dari hati nurani, nah ini yang kadang-kadang membuat dia tuh bisa melambung. Jadi sama aja kayak tinggal tunggu momentumnya aja deh, tinggal tunggu saatnya aja deh, kita berbuat baik aja dulu. Bener. Nah kalau saatnya memang ada hokinya dalam tanda petik ya kepada kita, momentum itu akan datang. Sok tahu banget saya. Ini berapa tahun saya bersama dengan tim TML nih di bawah asuhannya Pak Eloy ini. Nular juga ternyata ya. Siap. Pak Eloy, kita break dulu ya. Tanggung. Untuk lanjutin biar lebih komprehensif di sesi berikutnya. Sudah ada beberapa komentar yang masuk, tapi nanti kita bahas di sesi yang ketiga dan juga keempat. Kami akan segera kembali. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Oke, baik. Terima kasih. Seperti selalu masih setia terus bersama dengan kami dalam program Smart Motivation bersama dengan Pak Eloy Zaluku. Dan kita sudah masuk ke series yang ke-6 ya. Nggak kerasa loh, ngobrol pakai passion dengan hati. Wah, itu enak banget, santai banget. Ini udah sampai series yang ke-6. Oke, kita akan belajar sebetulnya tentang hal yang berhubungan dengan kinerja. Tadi Pak Eloy sempat menyinggung tentang appraisal. Nah, ini banyak hal yang menjadi pertimbangan ketika kinerja seseorang itu diukur. Ada yang berdasarkan hasil kerjanya, ada yang berdasarkan proses dia mengerjakannya, ada yang berdasarkan pencapaiannya. Tetapi menarik dari apa yang disampaikan oleh Pak Eloy dengan sebuah kisah inspiratif nih, kalau saya nggak ingetin, beliau kayaknya lupa nih untuk bahas. Padahal itu the main problemnya Pak Eloy. Ketika seorang yang bekerja tidak semestinya melakukan sebuah pekerjaan yang bukan job desk-nya dia, tapi dia lakukan, ini menjadi sebuah sorotan dari pemimpinnya kah mungkin, dari orang-orang sekitarnya yang tentunya ya berpikiran positif. Nah, saya sedikit mau menyinggung masalah kinerja Pak Eloy. Apa sih kira-kira yang menjadi tolak ukur, atau mungkin ada nggak sih tipe-tipe orang yang masuk dalam proses melewati sebuah kinerja dan itu bisa membawanya menuju ke sebuah kesuksesan, Pak Eloy? Ya, bagus banget. Dan juga sambil kita menunggu respon dari pendengar kita di 10 kota dan bahkan seluruh dunia. Sekali lagi Mas Darilia, saya ingatkan bahwa pembahasan kita tentang culture bisa ditarik ke level pribadi. Jadi dari kisah Andri tadi, kita bisa bayangkan ya bahwa kebiasaan Andri berarti mau membantu orang. Itu sudah jadi kebiasaannya dia. Sudah jadi kebiasaan Andri kalau ada orang yang sedang membutuhkan, dia suka aja menolong. Dan kebetulan ini botol ketemu dengan tutupnya. Budaya di sekolah dia bekerja menilai juga tentang hal itu. Kebayang dong ya kalau ibu kepala sekolah memberikan ukuran kinerja bagi Andri. Pokoknya, kamu kerjakan pekerjaanmu sesuai dengan KPI, job description yang ada. Maka ketika ibu kepala sekolah keluar dan ternyata dia melihat Andri, itu bukan lagi bersih-bersih. Justru lagi lari mencari gurunya Andri. Atau lagi di dalam ruangan
mencari celana baru ganti untuk Andri, lalu dimarahin. Nah, kalau itu terjadi sekali aja di sekolah itu, maka tidak mungkin pernah ada orang seperti Andri. Kenapa? Karena mereka takut. Kalau aku mengerjakan pekerjaan di luar tanggung jawabku, kita bukan diapresiasi, yang ada dicuci. Iya, 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 iya. You see, jadi itulah budaya kan. Lalu siapa yang membangun budaya ini? Makanya judul bukunya Leadership and Culture Transformation. Tidak mungkin ada budaya seperti itu, di mana Andri berani untuk meninggalkan pekerjaan bersih-bersihnya, lalu berinisiatif mencari guru dan menolong sampai anak itu masuk ke dalam kelasnya. Nggak akan mungkin ada orang seperti Andri yang mau dan berani untuk melakukan itu, kecuali apa? Ada pemimpin yang sudah berhasil membangun budaya. Loh, gimana caranya? Saya selalu katakan ada 3 tahapan membangun budaya, Mas Daryl. Yang pertama, know. Duanya, do. Yang ketiganya, be. Berarti core values yang minggu lalu kita bahas, kemungkinan besar di sekolah itu salah satunya adalah service excellence. Jadi melayani dengan sebaik-baiknya. Nah, siapa yang dilayani? Berarti adalah konsumen. Ya. Siapa konsumennya? Andri pasti sudah diajarkan di sekolah itu oleh ibu kepala sekolah dan para staf yang ada di sekolah itu bahwa, Mas Andri, dirimu adalah seorang office boy. Tetapi ingat ya, di mana ada kesempatan melayani, berikan pelayanan terbaikmu. Mereka pasti sudah mengajarkan mulai dari to know, dia tahu berarti. Do, mereka pasti sudah role play kan itu berulang kali. Sehingga ketika beneran ada kasus di mana knowledge, pemahaman Mas Andri tentang core values mereka, yaitu service excellence, di saat itu dia tidak berpikir 2 kali, Mas Daryl. Betul. Dia ambil inisiatif itu dan dia lakukan, dan akhirnya kita mendengar kisah inspirasi tadi. Demikian, Mas Daryl. Oke. Izin Pak Eloy, saya sedikit interupsi ya. Apakah ini bukan berarti memang dari sisi parenting, sisi pembelajaran orang tuanya Andri juga sudah mengajarkan hal itu gitu ya, untuk bisa berempati dengan orang lain jikalau dia sedang melakukan sesuatu. Gini loh Pak Eloy, akan banyak ada Andri yang lain kalau memang kita punya satu bentuk kesadaran empati terhadap orang lain, sehingga itu akan match dengan budaya tempat kita bekerja ya Pak Eloy ya. Karena saya yakin bahwa perusahaan hebat itu dibangun di sekitar orang-orang hebat dalam berpikir dan juga bertindak serta bertingkah laku. Setuju nggak Pak Eloy? Banget. Jadi ini sih bagus sekali ya. Smart listeners dan sahabat TML, perilaku seseorang itu, atau kita menggunakan istilah habits, kebiasaan, itu kan dibangun dari informasi dan referensi sejak dia masih di dalam kandungan. Jadi setuju, kemungkinan besar, walaupun tidak jaminan, tapi kemungkinan besar Andri sudah diajarkan oleh orang tuanya sejak dia masih kecil, atau diajarkan oleh guru-gurunya di sekolah, sehingga sudah terbangun kebiasaan berempati tadi. Tetapi kalaupun ternyata Mas Andri tidak belajar itu dari rumah atau dari sekolah, ternyata dia diajarkan di tempat dia bekerja. Diajarkan oleh siapa? Sekali lagi, oleh pimpinannya, oleh rekan-rekan kerjanya. That's culture. Kembali kepada definisi culture. Culture itu apa sih? Culture itu kan bicara mengenai how we do things around here. Cara kerja kami, cara berpikir kami, yang kemudian muncul dari perilaku kami di tempat kerja ini. Nah, Andri baru saja menunjukkan perilakunya, yaitu menolong, memberikan service terbaiknya. So betul Mas Daryl, bisa besar kemungkinan Andri belajar dari rumah, tetapi banyak orang yang tidak mendapatkan pelajaran sebaik itu di rumah kan.
Ya. Tapi di tempat kerja ternyata bagus banget. Kenapa? Karena diajarin di rumah. Apalagi kalau dua-duanya menjalankan perannya. Ayah ibu mengajarkan tentang, let's say, berani gagal. Ya kan? Ya. Kan itu yang kita butuhkan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang sedang menantang ini, Mas Daryl. Betul. Nah, apalagi tahun depan semakin banyak tantangannya. Sehingga pegawai tim kerja yang dibutuhkan adalah orang-orang yang tidak lagi menunggu terus. Manajerku, direkturku akan ngomong apa, ya itulah yang kulakukan. Wah, habis kita. Ya. Tetapi bayangkan kalau ternyata dia dari rumah, papa mamanya sudah mengajarkan mengenai satu hal. Apa itu? Setiap malam sebelum tidur ditanya oleh ayah dan ibu, hari ini kamu melakukan kesalahan apa? Hari ini kamu melakukan kesalahan apa? Itu anak itu kan sedang diajar bahwa kesalahan itu oke, enggak apa-apa. Karena justru sejak dari kecil sudah diprogram oleh ayah dan ibu. Salah itu enggak apa-apa. Yang penting jangan kesalahan yang konyol, gitu loh. Ya. Tetapi kesalahan yang memang memicu kreativitasmu. Nah, itu berarti sudah diberikan dasar oleh orang tua tuh. Ya. Sehingga nanti ketika dia bekerja di perusahaan yang core values-nya adalah creativity. Wah, jadi barang ini. All out langsung semua. Pasti. Kenapa? Dari rumah sudah diajarkan sejak kecil tentang kreativitas. Atau kalau tidak berani bertanya tentang kesalahan apa yang kamu lakukan hari ini. Oke, kita bikin lebih sederhana. Pertanyaan kepada anak kita adalah, hari ini kamu ada bertanya apa kepada gurumu? Satu pertanyaan setiap hari. Lu kenapa? Karena orang tuanya mengatakan kepada anak-anak, orang yang bertanya itu pasti berpikir. Nggak ada anak bertanya tanpa berpikir, toh itu berarti iseng. Ya. Jadi di dalam kelas, dia itu selalu mencari, selama dia belajar dari gurunya, dia lagi mempersiapkan pertanyaanku apa? Pertanyaanku apa? Nah, bayangkan kalau sejak masih SD, SMP, SMA, kuliah, itu anak-anak sudah terbiasa memunculkan, memformulasikan pertanyaan yang bagus. Semua pertanyaan yang bagus dimulai dari pemikiran yang bagus, Mas Daryl. Betul. Nyatanya banyak loh anak-anak yang tidak demen bertanya. Kenapa? Karena bertanya itu butuh mikir. Betul. Sama, setiap saya ketemu Pak Eloi di program ini, saya berpikir keras untuk pertanyaan. Iya. Oke, baik. Pak Eloi, kita break dulu ya. Cepat banget. Yes. Cukup waktu jadi, tapi benar-benar kita bisa maksimalkan ya. Langsung ke intinya saja. Bagaimana penilaian kinerja merusak budaya organisasi. Ini mungkin resultnya yang ditunggu oleh Smart Listeners. Kok bisa gitu ya hal itu terjadi? Nanti setelah yang satu ini. Tetap bersama kami. Kabar gembira, kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloi Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloi Zaluku. Smart Motivation.
Baik, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami walaupun waktu sangat terbatas, tapi kita akan coba maksimalkan untuk membahas ini secara total ya, karena mungkin Smart Research juga perlu tahu tentang bagaimanakah efektivitas dari pengukuran kinerja. Nah, ini yang digadang-gadang juga menjadi sebuah pertimbangan dari perusahaan untuk ya paling tidak membuat Anda itu menjadi lebih baik, ada hal yang perlu dilakukan, melihat dari titik-titiknya seperti apa. Silakan langsung Pak Eloy. Thank you Mas Daryl. Di dalam mengukur kinerja itu yang paling terkenal ada 2 jenis pengukuran, smart listeners. Yang pertama dikenal dengan istilah tactical performance. Yang kedua dikenal dengan adaptive performance. Nah, tactical itu berarti mengukur kinerja, tactical itu kan taktis ya, taktik siasat. Jadi kinerja taktis itu berbicara mengenai seberapa efektifkah sebuah perusahaan, yang mana perusahaan diisi oleh orang-orang, dalam berpegang teguh pada strategi yang sudah ada dan kemudian tentu saja meraihnya. Jadi kalau strateginya adalah meningkatkan kinerja, meningkatkan indeks pelayanan pada konsumen misalnya ya, dan itu diukur berdasarkan survei-survei, maka tactical itu nanti akan muncul menjadi key performance indicators dan muncul dalam bentuk angka-angka. Itu taktis. Kalau seorang salesperson ini gampang banget, pencapaian targetnya dalam bentuk angka. Dan itu bisa diukur dari berapa customer yang dihubungin dalam sehari. Ya toh? Berapa orang customer yang dia temuin untuk memberikan presentasi dalam 1 minggu. Semuanya ada angka-angkanya. Which is so important. Penting banget. Tetapi itu hanya salah satu dari jenis pengukuran kinerja. Ada lagi yang kedua, yang tadi adaptive performance. Nah, justru adaptive performance itu berbicara tentang seberapa jauh, seberapa efektif organisasi yang mana diisi oleh orang-orang dalam beradaptasi terhadap situasi tertentu yang tidak ada di dalam SOP, yang tidak ada di dalam job description. Saya kasih contoh, kalau kita mau pergi berlayar, ya toh? Di tengah samudra luas, dan kita belajar tentang bagaimana membuat kapalnya, ya toh? Bagaimana nanti kita menjalankan kapal itu, dan semua ada SOP-nya. Tetapi kemudian ketika kita masuk ke dalam laut gitu ya, kita berlayar, ternyata ada ombak dan badai yang besar sekali, dan tidak terdapat dalam SOP kita bagaimana cara untuk bermanuver di tengah-tengah badai itu. Disitulah adaptif itu dibutuhkan. Nah, saya membaca dari orang bernama Neil Doshi dan Lindsay McGregor. Ini suami istri yang menulis buku yang sangat terkenal. Judulnya adalah Prime to Perform. Tentang hasil penelitian terhadap 20.000 pegawai di seluruh Amerika. Dan kemudian ratusan studi akademis tentang psikologi kinerja manusia. Dan mereka menemukan ternyata umumnya organisasi cenderung berfokus pada satu jenis ukuran kinerja saja. Yang mana itu? Tactical performance. Kenapa? Karena itu paling mudah untuk diukur. Tetapi justru di tengah-tengah kondisi ekonomi yang menantang, disrupsi, perubahan yang begitu cepat, harusnya budaya perusahaan yang dibangun itu kan tentang inovasi, agility, kreativitas. Dan betul kalau kita melihat sekarang banyak perusahaan yang punya core values itu. Dan ternyata tidak pernah terbangun dengan baik kinerja, tidak pernah terbangun dengan baik budaya tersebut. Kenapa? Karena dihancurkan, dirusak oleh sistem penilaian kinerjanya yang tadi itu tactical itu. Saya kasih contoh ya Mas Daryl ya. Pada saat ya India itu berada di bawah kolonial Inggris. Ini sangat terkenal namanya efek Cobra Effect. Kenapa? Karena waktu itu
ada satu kondisi di New Delhi, di India, di mana begitu banyak ular kobra. Dan itu banyak memakan korban. Banyak orang kemudian mati bahkan. Sehingga pemerintah kolonial waktu itu Inggris akhirnya membuat satu ide lah ya, dengan satu program, yaitu apa? Memberikan hadiah kepada siapapun ya, masyarakat yang kemudian membunuh kobra itu dan ditunjukkan kepada pemerintah Inggris, dan satu kobra itu diberikan hadiah uang. Yang terjadi, wah, akhirnya satu persatu ya masyarakat setempat berlomba-lomba untuk berburu kobra, Mas Daryl. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan pertama berhasil. Ya. Ratusan bahkan ribuan kobra berhasil dimatikan. Sampai muncul masyarakat yang berpikir cerdik. Mereka berpikir ada peluang bisnis nih. Apa kemudian yang mereka lakukan? Mereka mengembangbiakan kobra. Mereka beternak kobra. Iya. Mereka beternak kobra sampai puluhan ribu anak kobra baru. Dan setelah 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, waduh, itu jumlah kobra yang kemudian ditunjukkan kepada pemerintahan kolonial itu banyak banget. Sampai terbongkarlah sudah bahwa ini hasil dari beternak kobra. Setelah pemerintahan Inggris mengetahui tentang kejadian realita itu, apa yang mereka lakukan? Tentu saja mereka mengatakan program pemberian hadiah terhadap kobra-kobra ini dihentikan. Apa yang terjadi kemudian? Tentu saja para peternak kobra membiarkan kobra-kobranya berkeliaran. Jadi inilah yang dimaksudkan itu. Tadinya kan pemerintahan Inggris ingin mengeliminasi, menghancurkan, menghabisi kobra-kobra itu. Karena salah ukur, salah KPI, malah mereka mendapatkan puluhan kali lebih banyak kobra. Ini bisa terjadi di perusahaan, Mas Daryl. Ya toh? Maka no wonder ketika di perusahaan tertentu yang dipentingkan ukurannya adalah pencapaian hasil, tidak peduli dengan cara, maka muncullah para sales people yang tipu-tipu. Tapi ketika kita berbicara mengenai budaya itu ada jujur, ada integritas, bahkan ada teamwork, kerjasama tim. Tapi ukuran penilaian kinerja nggak pernah mengukur tentang kerjasama tim. Selalu yang dapat reward atau awarding itu adalah individu pribadi. Tapi setiap kali nanti berbicara mengenai culture, ini perusahaan kita itu ya, ayolah Loy, kita ayo adakan training teamwork. Ya tahu? Bahkan kita adakan outboundnya pun keluar kota, habisin ratusan juta. Tapi nggak ada hasilnya. Kenapa? Karena sistem penilaian kinerja itu individu terus. Makanya di tim kecil kami di Capstone, itu sejak bertahun-tahun yang lalu, kami sudah munculkan di dalam penilaian kinerja kami tentang award dan rewarding itu bukan hanya individu, tetapi tim. Karena kalau tidak, semua hal yang kita bicarakan mengenai teamwork nggak akan bunyi, Mas Daryl. Betul. Orang tuh akan berlomba-lomba untuk apa? Yang penting KPI-ku tercapai. So, kita berharap banget pembahasan seperti ini mengingatkan para pengambil keputusan di luar sana, para pemilik UKM, untuk berhati-hati dengan ukuran penilaian kinerjanya. Karena kalau tidak, yang terjadi adalah efek kobra. Itu Mas Daryl. Yes, ini juga pembelajaran buat para HR division ya berarti ya.
Banget. Memang sering menggaung-gaungkan masalah kinerja secara pribadi. Baik Pak Eloy, 1 menit cukup nggak ambil konklusi? Semua listeners dan sahabat YML dimanapun berada, pembahasan kita ini sekali lagi di level individu namanya kebiasaan. Oke. Jadi saya minta sekarang di level pribadi renungkan ukuran kesuksesan Anda masing-masing apa. Kalau ukuran kesuksesannya adalah terlihat hebat di depan publik, lalu di Instagram, di TikTok kita terlihat kaya raya dengan branded barang-barang, produk-produk branded yang hebat-hebat. Dan itu menjadi ukuran kesuksesan kita. Be very careful. Hati-hati sekali. Karena Anda akan sangat mudah tergoda untuk merusak kebiasaan Anda lain yang harusnya lebih bernilai. Apa itu? Tentang kejujuran, tentang berempati dengan orang lain, tentang halal di dalam mencari rezeki. Jadi ukuran kesuksesan intinya penting banget Mas Daryl. Be very careful. Dan untuk organisasi berhati-hati. Harus dikombinasikan antara tactical performance dan adaptive performance. Karena kalau hanya tactical saja, believe me, yakinlah, budaya baik nggak akan pernah tercipta dan terbangun di perusahaan itu. Harus dua-duanya berjalan. Oke, menemukan keseimbangan ya, biar selamat ya. Yes. Suami dan juga istri, kakak dan juga adik ya. Yes. Oke, that's it for today. Saya Daryl Adam. Saya Eloy Zaluku. Inspire people, develop leaders, and build organizational culture. Sampai jumpa. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.